Kamu mungkin pernah bertemu lubang hitam tanpa menyadarinya. Eits, bukan yang asli, kayak yang ada di luar angkasa itu, tapi lubang hitam internet. Ini bisa terjadi saat situs web yang kamu coba akses nggak bisa dimuat atau emailmu seperti hilang selamanya di dunia maya, tanpa bisa sampai ke tujuannya. Sebuah tim peneliti di universitas terkenal Amerika Serikat mulai meneliti fenomena ini dan temuan mereka sangat menakjubkan. Sebagai pembuka, kejadian nyasar di internet ini terjadi jauh lebih sering daripada yang kamu kira. Untuk membantu mengidentifikasi titik lemah internet yang satu ini, para peneliti menyusun peta interaktif online yang diperbarui setiap 15 menit. Di peta ini, lubang hitam online ditandai dengan tanda merah. Kalau pesanmu gagal sampai ke temanmu saat kalian lagi saling ngirim email, itu mungkin terjadi karena jaringan wirelessmu error atau bahkan karena ada server yang sedang down sementara. Ini adalah kasus simpel yang masih bisa dijelaskan. Yang lainnya lebih misterius dan lebih sulit dipahami. Di momen terjadinya error, banyak pesan di seluruh planet hilang akibat lubang hitam online. Bayangin kayak gini, semua informasi yang dikirim melalui internet bergerak mirip paket, diangkut dari satu area ke area lain, bahkan ke pelosok dunia. Kebanyakan orang pasti pernah mengalami kehilangan barang pesanan lewat pos, bisa jadi surat atau paket. Mungkin barang itu hancur atau bahkan jatuh dari kendaraan pengiriman saat dimuat selama pemindahan. Baik perusahaan transportasi atau si penjual biasanya menanggung kerugian dengan mengembalikan uang yang telah kamu belanjakan atau mengirim ulang produkmu. Sama halnya dengan informasi online. Namun untuk yang satu ini, kita nggak tahu kemana perginya setelah hilang. Berikut cara kerja peta interaktif tadi. Peneliti mengirim pesan uji coba ke seluruh dunia untuk mencari komputer yang bisa dijangkau. Kegagalan komunikasi singkat diabaikan. Masalah semacam ini menjadi lubang hitam saat gagal merespons dalam 15 menit. Secara keseluruhan, penelitian ini menemukan bahwa lebih dari 7% komputer di seluruh dunia mengalami jenis kesalahan ini setidaknya sekali dalam 3 minggu. Apa peta ini membantu kita mengetahui apa itu lubang hitam internet? Enggak sih, tapi ini merupakan langkah awal dalam mengungkap misteri kita. Sejauh ini, itu sangat berguna bagi operator jaringan profesional yang ingin internet tetap berjalan lancar. Salah satu sensasi internet lainnya adalah kisah lagu paling misterius di internet. Pada tahun 2007, seseorang mengunggah klip lagu di situs penggemar stasiun radio Kanada. Komentar yang sama menyatakan bahwa lagu itu direkam dari stasiun radio Jerman beberapa waktu lalu, tapi tak ada yang tahu siapa penyanyinya atau seberapa tua lagu itu. Lagu itu sendiri juga nggak banyak membantu. Lagu itu punya ketukan sederhana, vokal yang monoton dan terdengar mirip dengan kebanyakan hit tahun 80-an. Kedengarannya tak asing, tapi pada saat yang sama, sangat sulit mengingat dari mana asalnya. Informasi tentang lagu ini menyebar seperti api di internet, tapi pada akhirnya nggak ada yang tahu siapa penulisnya, siapa yang menyanyikannya, atau bahkan kapan lagu itu dirilis. Tak lama kemudian, sebagian besar pencinta musik di internet mulai menyebut ini lagu paling misterius di internet. Orang yang pertama mengunggah komentar itu akhirnya ikut mencari, dengan mengatakan bahwa kakaknya yang merekam lagu itu dari sebuah stasiun radio bertahun-tahun lalu. Dia pikir lagu itu bagus dan berharap akan diputar lagi agar dia bisa tahu nama penyanyinya. Tapi itu tak pernah terjadi. Selama bertahun-tahun, banyak orang telah mencoba mengeklaim kepemilikan lagu itu. Tapi semuanya terbukti palsu. Beberapa bahkan mengira bahwa postingan asli yang mencari tahu siapa penyanyi itu tak punya tujuan lain selain menarik perhatian dan membuat kebingungan online. Sampai saat ini, belum ada yang tahu penulis lagu itu, tapi komunitas online sudah membantu banyak orang mengidentifikasi lagu favorit mereka yang hilang. Misteri internet lainnya jauh lebih seram. Pada Juni 2011, seorang pemuda bernama Frank meninggal dunia secara mendadak karena penyakit jantung. 5 bulan kemudian, sahabatnya, Tim, mulai menerima email darinya dengan subjek yang aneh. Tulisannya, "Aku memperhatikan." Selain judul yang aneh, email itu juga berisi informasi yang cuma diketahui mereka berdua. Beberapa waktu sebelumnya, mereka mengobrol di loteng tim tentang apa yang harus mereka lakukan dengan ruang itu.
Sejauh yang tim tahu, tak ada orang lain yang mendengar percakapan itu. Anehnya, email itu mendesak tim untuk mulai membersihkan lotengnya agar dia bisa memakainya. Bukan cuma sahabatnya yang menerima email dari Frank. Sepupu Frank juga menerima pesan darinya yang membahas tentang pergelangan kaki patah. Anehnya, kaki sepupunya memang terluka seminggu sebelum menerima email itu. Sampai saat ini, tak ada yang tahu siapa yang mengirim email itu. Sejauh yang diketahui teman dan keluarganya, tak ada yang punya akses ke komputer atau kata sandi Frank. Sebagian besar dari mereka juga nggak percaya akunnya diretas. Kalau kamu penggemar kasus internet yang belum terpecahkan, kamu pasti pernah mendengar nama John Titor. Semuanya dimulai pada tahun 2000 saat seorang pengguna dengan nama ini mulai mengunggah informasi di internet pada suatu hari dengan mengeklaim sebagai penjelajah waktu. Dia mengaku berasal dari masa depan dan membuat beberapa prediksi tentang masa depan. Pertama-tama, John Titor mengatakan dia adalah seorang prajurit yang datang dari tahun 2036. Di tahun khusus ini, rupanya, virus komputer telah menghancurkan dunia. Alasan dia kembali adalah mengambil komputer IBM tahun 1975 yang sangat penting untuk menyelamatkan dunia dari virus. Secara teknis, dia tak perlu pergi ke tahun 2000-an, tapi dia mengambil jalan memutar singkat karena ingin mengunjungi dirinya yang berusia 3 tahun. Selama beberapa bulan, sang pengguna menjawab setiap pertanyaan yang diajukan orang kepadanya, menggambarkan masa depan dengan cara yang sangat samar. Dia selalu memastikan untuk menambahkan disclaimer di tiap informasi yang dia berikan, menyatakan bahwa realitas alternatif memang ada, sehingga penafsirannya tentang masa depan mungkin tak akan terjadi. Pertanyaan yang sudah pasti diajukan orang adalah, bagaimana Titor bisa melakukan perjalanan waktu? Sepanjang banyak balasannya, dia memberi orang serangkaian spesifikasi teknis tentang keberhasilan perjalanan waktu di masa depan. Dia juga memberikan algoritma yang rumit dan bahkan foto mesin itu. Fotonya agak berkualitas buruk. Apa kamera menjadi sangat jelek di masa depan? Kayaknya enggak. Di tengah keberadaan online-nya, John Titor berhenti memposting. Para pengikutnya dengan cepat berasumsi bahwa dia mungkin sudah menyelesaikan misinya dan harus kembali ke masa depan untuk menyelamatkan umat manusia. Setelah dia menghilang dari forum online, banyak orang mengaku mengetahui apa yang ada di balik cerita tersebut. Seorang jurnalis bahkan dihubungi oleh 2 orang berbeda yang mengaku sebagai John. Keduanya agak tersinggung karena mereka tak dihubungi untuk wawancara terlebih dahulu. Yang paling aneh dari semua ini mungkin adalah kisah tentang seorang wanita yang mengaku pernah menjadi pacar John Titor saat dia kembali ke tahun 1975. Hubungan mereka bahkan menghasilkan seorang anak laki-laki yang kalau dipikir-pikir secara teknis lahir sebelum ayahnya ada. Sebagian besar hal yang diprediksi John Titor tak terjadi. Jadi kenapa ceritanya menjadi begitu populer? Karena keberuntungan aja, kata beberapa orang. Internet dipenuhi segala macam cerita aneh, misteri, dan hoax. Beberapa mendapatkan perhatian yang cukup sehingga menyebar dengan cepat ke seluruh internet, meski belum ada bukti dan beberapa orang percaya itu nyata.